Kesan negatif yang diberikan oleh BPIP dalam hal ini melalui kasus larangan berjilbab tadi itu ditangkap kuat oleh masyarakat, ya, khususnya masyarakat Islam di Indonesia, meskipun kemudian BPIP berusaha untuk memperbaiki kesannya. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di IRC 13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja, tetap semangat menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, kembali di video kali ini saya menyajikan The Current Issue Corner atau pojok isu-isu terkini. Dan untuk isu kali ini saya akan membahas tentang kasus BPIP ya, terkait dengan anggota Paskibra perempuan yang diminta untuk melepaskan jilbab. Ya, tentu peristiwa ini mendapatkan sorotan, mendapatkan kritikan yang sangat pedas dari masyarakat Indonesia yang notabene mayoritas beragama Islam. Ya, karena jilbab bagi kalangan Muslim bukan hanya sebuah simbol, tetapi juga sebagai sebuah kewajiban gitu ya. Karena itu ketika diminta ada yang melepas, nah itu dianggapnya kan bertentangan dengan kewajiban. Nah, BPIP dalam konteks ini meminta anggota Paskibra perempuan untuk melepaskan jilbab. Meskipun pada dua konteks ya, pertama pada saat pengukuhan, yang kedua pada saat pengibaran. Dan faktanya seperti itu di foto-foto yang beredar. Pada kedua momen itu tidak ada anggota Paskibra perempuan yang mengenakan jilbab. Ya. Meskipun Ketua BPIP Pak Yudian Wahyudi dalam konferensi pers setelah peristiwa ini viral mengatakan tidak ada pemaksaan kepada anggota Paskibra perempuan untuk melepaskan jilbab, ya, atau itu hanya sukarela, tetapi ini sulit dipercaya ya, sulit dipercaya. Dan sekalipun begitu, misalnya tidak benar-benar tidak larangan, tetapi para anggota Paskibra perempuan kan dalam situasi seperti itu pasti merasa terintimidasi untuk melepas jilbabnya gitu, dalam situasi seperti itu gitu ya. Meskipun misalnya katakanlah tidak ada peristiwa, tidak ada larangan secara langsung ya, tapi dengan membuat suasana seperti itu, yang lain-lain misalnya tidak mengenakan jilbab lalu dibikin suasana bahwa memang sebaiknya tidak menggunakan jilbab, maka para anggota Paskibra perempuan juga akan merasa dia juga harus melepas gitu. Jadi saya kira meskipun katakanlah seperti yang dikatakan Ketua PP tidak ada perintah secara langsung ya, larangan itu, tetapi tampaknya suasananya mengharuskan seperti itu, sehingga para anggota Paskibra perempuan yang biasanya berjilbab itu ya kemudian melepaskan. Nah, saya ingin melihat peristiwa ini dari perspektif ilmu komunikasi. Nah, di dalam ilmu komunikasi, semua peristiwa komunikasi, apapun bentuk peristiwanya, itu memiliki dampak. Nah, salah satu dampak komunikasi, terutama kalau itu negatif ya, adalah yang disebut dengan irreversible. Dampak irreversible itu artinya tidak dapat ditarik kembali, tidak dapat diubah. Ya, jadi sekali seorang komunikator, apalagi komunikator politik yang biasa ditonton oleh banyak orang, memberikan kesan negatif kepada publik, maka kesan negatif itu akan ditangkap kuat oleh publik. Ya. Apalagi kalau itu misalnya pertama ya. Jadi kesan negatif yang diberikan oleh BPIP dalam hal ini melalui kasus larangan berjilbab tadi itu ditangkap kuat oleh masyarakat, ya, khususnya masyarakat Islam di Indonesia, bahwa BPIP tidak toleran terhadap kewajiban agama-agama di Indonesia, bahwa BPIP justru tidak Pancasilais karena tidak menghormati ajaran orang lain,
bla 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 dan seterusnya, berbagai kesan negatif, maka kesan negatif itu akan melekat kuat di halayak terhadap BPIP. Meskipun kemudian BPIP berusaha untuk memperbaiki kesannya, misalnya dengan memberikan pernyataan seperti dilakukan oleh Ketua BPIP ya, Pak Yudian, tapi akan sulit mengubah kesan negatif tadi itu. Bukan tidak bisa, tapi sangat sulit diubah kesan negatif tadi. Dan kasus seperti ini ada banyak. Mungkin teman-teman pernah ingat kasus dulu ada seorang calon hakim agung ya, Daming ya. Daming kan membuat pernyataan yang negatif terhadap korban perkosaan ya, kaum perempuannya ya. Dia memberikan pernyataan yang pokoknya negatif terhadap korban perempuan itu. Dan itu kemudian menjadi berita yang ramai, viral, sehingga publik mempunyai kesan Daming ini tidak punya kepekaan ya, tidak punya empati terhadap korban perkosaan. Dan itu kemudian menjadi kesan yang sangat kuat di publik. Nah, ketika kemudian viral, orang-orang mengecam terhadap si tokoh ini, kemudian dia memberikan pernyataan ke publik sambil menangis. Tapi tetap saja publik tidak berubah. Kesan negatifnya tuh nggak berubah. Itulah irreversible, gitu ya. Jadi sulit diubah kesan negatif pertama yang muncul, meskipun misalnya dengan menangis, dengan pernyataan permohonan maaf dan lain sebagainya. Karena itu memang tokoh publik ya, komunikator, khususnya komunikator politik yang biasa ada di panggung-panggung politik, harus hati-hati ketika memberikan pesan-pesan. Ya, pesan itu bisa verbal, bisa non-verbal kepada publik. Karena pesan-pesan itulah nanti yang akan ditangkap oleh publik sebagai kesan pertama. Sekali kesan pertamanya negatif, maka akan sulit untuk mengubahnya. Ya. Bukan tidak bisa, seperti saya katakan, tapi sulit untuk mengubah kesan pertama. Dan ini akan terjadi dalam banyak peristiwa. Karena itu saya kira BPIP ini ya perlu mengkaji lagi, perlu berhati-hati. Ya. Nggak bisa hanya dengan beralasan ini cuma di pengukuhan dan pengibaran bendera. Artinya larangannya hanya, ya tetap saja ya, bagi umat Islam yang merasa jilbab itu bukan sekedar simbol tapi juga kewajiban, maka tidak ada kata hanya pada saat pengukuhan dan saat pengibaran. Dalam semua saat harus pakai. Dan sebenarnya ketika anggota Paskibra perempuan mengenakan jilbab dalam beragam peristiwa termasuk di pengukuhan dan pengibaran selama ini, tidak ada masalah. Tidak ada yang mengatakan itu misalnya mengganggu estetika, tidak ada yang mengatakan tidak patut, tidak elok dan lain sebagainya. Semuanya berjalan biasa. Baru kali ini ketika BPIP membuat aturan seperti ini, makanya saya kira ya BPIP perlu mengkaji lebih jauh ya tentang ini. Jadi tanpa harus mengorbankan keyakinan kelompok tertentu, ya, itu tetap dilakukan. Nah, kalau misalnya ada aturannya yang mengatakan seperti itu, ya tinggal direvisi, ya seperti itu. Karena saya kira aturan pun ya harus mengakomodasi semua kebutuhan kelompok. Apalagi misalnya kalau itu bukan aturan, hanya berupa interpretasi dari BPIP misalnya ya. Nah, itu ya perlu direvisi kembali. Demikian teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Tetap semangat.